Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Kalau masih ada yang bersuara, saya nggak akan lanjut. Kira-kira lanjut atau jangan? Siap tenang? Siap tertib? Takbir! Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Muhsin Al-Habshi. Begitu pula guru kita bersama Al-Habib Zaid Al-Idrus. Semuanya habaib, asatid, ajangan, kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, asatid, kiai, ulama kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati dan mengagungkan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saat ini kita berada di bulan Rajab, betul? Betul? Setelah Rajab ada bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Ini kelihatannya ngobrol sebelah kiri ini. Woi, woi, woi. 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 Yang tenang, beradab, mudah-mudahan jadi orang bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, di awal bulan Rajab kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajabnya masih hampir 2 bulan lagi, Ramadannya masih hampir 2 bulan lagi. Tapi di awal Rajab kita sudah diajarkan oleh Nabi untuk menyebut-nyebut Ramadan, saudara. Kenapa?
seolah-olah Rasulullah pengen mengisyaratkan dengan hadis ini bahwasanya Ramadan tidak berdiri sendiri, saudara. Baik buruknya Ramadan kita bukan dimulai dari awal Ramadan, tapi ada kaitannya dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu Rajab dan Sya'ban, saudara. Makanya ulama memberikan perumpamaan, Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahruz saqi wa Ramadan syahrul hasad. Kalau diibaratkan dengan menanam, maka Rajab ini waktunya menebar buih, saudara. Setelah buih ditebar, kemudian ditutup itu tanah, tumbuh perlahan sedikit demi sedikit. Sya'ban syahrus saqi. Begitu masuk Sya'ban, waktunya buih itu disirami, saudara. Setelah buih disirami, maka tumbuh dan tumbuh, mulai menghasilkan buah. Ramadan syahrul hasad. Maka begitu datang bulan Ramadan, waktunya kita panen, saudara. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan panennya bukan panen beras, bukan panen jagung, bukan panen uang, bukan panen pakaian, tapi apa yang dipanen, saudara? Yang dipanen puncaknya adalah al-'itqu minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Oleh karena itu, siapa yang ingin Ramadannya baik, maka Sya'bannya harus baik. Betul. Siapa yang ingin Sya'bannya baik, maka Rajabnya harus baik, saudara. Barang siapa yang di Rajab tidak baik, ibarat orang yang tidak menabur buih. Kalau dia tidak tabur buih, bagaimana dia mau sirami? Kalau tidak disirami, bagaimana akan panen, saudara? Betul. Saya mau tanya, kalau orang nggak nanam bisa panen atau tidak? Bisa panen atau tidak? Yang ada panen tikus, saudara. Betul betul. Kalau mau panen harus menanam. Begitu juga Ramadan. Rajab Anda baik, Sya'ban Anda akan baik. Sya'ban Anda baik, Ramadan Anda akan baik. Kalau Ramadan baik, sepanjang tahun akan baik. Sepanjang tahun baik, maka buahnya adalah husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu, kalau kita pengen itid minan nar, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, mulailah menanam dari hari ini, saudara. Dengan apa menanam? Menanam dengan banyak istighfar, menanam dengan bertaubat, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, menghindari yang haram. Menanam dengan meminta ridho orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, maka semua pintu kebaikan akan terbuka, saudara. Nggak usah jauh-jauh nyari wali, nggak usah jauh-jauh nyari orang soleh. Wali yang paling besar bagi seorang anak ada di rumahnya, yaitu orang tua, saudara. Nggak usah jauh-jauh, minta ridho orang tua, semua pintu kebaikan akan terbuka untukmu, saudara. Nyari orang soleh bagus, mencari wali ngalap barokah bagus, tapi keberkahan orang tua di atas segala-galanya, saudara. Oleh karena itu, mulailah menanam di bulan Rajab, maka Sya'ban kau akan menyirami, dan bulan Ramadan kau akan panen, insya. Kalau begitu saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Orang Bogor siap menanam di bulan Rajab? Siap menanam di bulan Rajab? Siap untuk menyirami di bulan Sya'ban? Siap untuk panen di bulan Ramadan? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jam 10 lewat 10 menit. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah mulai dandan, saudara. Orang ini Cimandek ya, Beb ya? Cimandek lanjut apa kagak? Orang semangat lanjut apa kagak? Takut hujan. Lanjut. BC. Lanjut. Ngantuk. Besok banyak yang sekolah. Masih semangat? Yakin? Betul.
Yang mau dengar Cimande, mana semangatnya? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, perhatikan baik-baik, jangan ada yang bicara. Yang kedua, yang keberapa? Kedua. Kita saat ini di Indonesia hidup tenang, betul? Kita bisa hidup damai, alhamdulillah. At-tuma'ninah wal aman ni'mah minallah. Ketenangan dan kedamaian adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu. Bahkan di Indonesia yang merupakan negeri mayoritas muslim, penduduknya hampir 90% muslim, orang-orang non muslim di Indonesia juga hidup damai dan aman, saudara, betul? Gak ada di antara kita yang pernah ganggu orang-orang non muslim, saudara. Apa ada di antara orang Cimande yang pernah ganggu orang Hindu? Ada di antara kalian yang pernah ganggu orang Buddha? Ada di antara kalian yang pernah ganggu orang Kristen dan Protestan? Kenapa tidak ada, saudara? Jawabannya sederhana, karena kami diajarkan toleransi, bukan oleh pejabat, bukan oleh profesor, bukan oleh doktor, bukan oleh menteri, tapi yang mengajarkan kami toleransi jauh sebelum kami lahir, 1400 tahun lalu, Sayyidina Muhammad Rasulullah yang ajarkan kami toleransi, saudara. Rasulullah yang ajarkan kami, orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak menyakiti kami, kami tidak boleh menyakiti mereka. Selama mereka tidak merampas hak-hak kami, kita tidak boleh merampas hak mereka. Selama mereka tidak perangi kita, tidak boleh kita perangi mereka, saudara, betul? Makanya orang-orang non-muslim di wilayah mayoritas muslim hidup aman. Di Indonesia non-muslim minoritas aman. Di Mesir Kristen Koptik Al-Aqbat, Kristen Koptik hidup dari lebih 1000 tahun yang lalu, saudara, aman meskipun mereka minoritas. Begitu juga di negara-negara mayoritas Islam lainnya. Tapi sebaliknya, saudara, begitu muslim jadi minoritas, apa yang terjadi? Umat Islam banyak mendapatkan diskriminasi, saudara, betul? Mari kita lihat mulai di Myanmar. Di Myanmar, di Rohingya yang merupakan suku mayoritas muslim, umat Islam minoritas di Myanmar, saudara. Rohingya itu minoritas di Myanmar. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Islam Rohingya mengalami genosida, pembinasaan. Dulu jumlah mereka jutaan. Berdasarkan informasi yang saya dapat, saat ini jumlah mereka tinggal ratusan ribu, saudara. Ditindas, dilolimi, didiskriminasi, dianiaya. Urusan Rohingya belum selesai. Dapat kabar lagi saudara-saudara kita yang ada di Uighur, Cina. Mereka minoritas. Saudara, apa yang terjadi? Banyak yang dikurung di camp-camp. Bukan 100.000, bukan 200.000, tapi jumlahnya di atas 1 juta, saudara. Dikurung di camp-camp, diawasi dengan pengawasan ketat, CCTV, tidak boleh ibadah, dirampas hak kemerdekaannya, saudara. Tidak sampai di situ, perempuan-perempuan muslimah yang ada di rumah-rumah mereka dimasukin rumahnya oleh orang-orang ateis, saudara, oleh orang-orang komunis, diperkosa perempuannya, ada yang dinikahi paksa, biadab. Ini yang terjadi kepada umat Islam ketika menjadi minoritas, saudara. Urusan Rohingya, urusan Uighur belum selesai. Dapat kabar lagi saudara-saudara kita yang ada di India mengalami kezaliman, saudara, betul? Anda bisa lihat beritanya sudah tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditutup-tutupi, saudara. Tidak bisa ditutup-tutupi. Berapa banyak umat Islam di India yang saat ini dibunuh, yang darahnya ditumpahkan, yang dilukai, saudara, dibakar rumahnya. Ibadah Allah, mereka yang dizalimi, mereka memang beda negara dengan kita, mereka beda suku dengan kita, mereka beda bahasa dengan kita, mereka beda budaya dengan kita, saudara. Tapi jangan lupa, dimanapun mereka, siapapun mereka, selama mereka bertauhid, selama mereka Islam, mereka saudara kita, saudara, betul? Nabi yang mengatakan, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim
kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bisahar wal humma. Kata Rasulullah, perumpamaan para saudara sesama muslim seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jawab yang jujur orang Cimande, kalau gigi kita lagi sakit, nyut-nyutan, kepala ikut pusing atau tidak? Padahal yang sakit gigi lagi sakit, kuping ikut sakit atau tidak? Sakit. Padahal yang sakit gigi kita sakit. Kaki mau jalan kemana-mana kalau lagi sakit gigi, malas atau tidak? Padahal yang sakit gigi sama kaki jauh sudah. Tapi gigi sakit, kaki ikut-ikutan, malas mau jalan kemana-mana saudara. Begitulah persaudara sesama muslim, mereka yang di Myanmar, yang di Uighur Cina, yang di India, mereka memang tidak ada darah daging dengan kita. Mereka beda bahasa, beda suku, beda warga negara dengan kita. Tapi sesama mereka muslim, penderitaan mereka adalah penderitaan kita, sakitnya mereka adalah sakitnya kita, berdarahnya mereka adalah berdarahnya kita, saudara. Betul? Masya Allah. Makanya umat Islam nggak boleh tinggal diam, saudara. Kalau ada umat Islam tidak merasakan sakit dengan apa yang mereka rasakan, minimal hatinya merasa sakit, saudara. Kalau hatinya tidak merasakan sakit, tidak merasakan pedih, berarti ada sesuatu dengan keimanannya, saudara. Betul? Betul? Hanya umat Islam nggak boleh tinggal diam. Umat Islam tidak boleh tinggal diam. Apa yang mesti kita lakukan? Habib, lakukan yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di India, Myanmar, dan Uighur, saudara. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata paling kuat seorang mukmin, saudara. Mereka boleh punya rudal, mereka boleh punya senjata canggih, tapi kita punya senjata yang paling besar, yaitu doa, minta kepada Allah Subhanahu. Setiap sholat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Di dalam tabligh akbar, ulama menyuarakan takbir Allahu Akbar. Apa artinya? Secara tidak langsung di situ ada pelajaran tauhid yang luar biasa. Pelajaran apa? Bahwasanya yang maha besar hanya Allah. Yang maha besar hanya Allah. Berarti selain Allah kurang kompak. Selain Allah kurang keras. Selain Allah kurang kencang. Selain Allah India, Amerika, Cina, Israel, presiden, tentara, orang kaya, kecil, semua di hadapan Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika pasukan Fir'aun dengan kekuatannya, dengan bala tentaranya ingin menghabisi Nabi Allah Musa, pasukan Fir'aun gagah, kuat, hebat. Yang bersama Nabi Allah Musa banyak fuqara, banyak masakin, banyak orang-orang tua. Kalau pakai akal sehat logika, saudara, pasukan Nabi Allah Musa akan kalah. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tenggelam dengan kesombongannya, saudara. Siapa yang berkuasa? Allah. Kalau sudah Allah mengatakan, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Betul? Makanya jangan pernah lupa doakan saudara-saudara kita. Kekuatan doa, kekuatan Allah adalah kekuatan terbesar. Tidak ada yang berdaya dan upaya di samping kekuatan Allah. Saudara, kemarin Cina dengan sombongnya mengatakan, tidak ada yang bisa mengalahkan kami, tidak ada yang bisa menggoyang kami. Kami kuat, kami hebat. Saudara, tidak berselang lama Cina tunduk dengan kesombongannya sendiri. Bagaimana mereka tunduk? Mereka diserang dengan tentara-tentara kecil yang tidak terlihat. Apa yang menyerang mereka? Tentara yang bernama Corona, saudara. Betul? Cina diserang Corona, gak berdaya, kocar kacir, kota-kota jadi seperti kota zombie, tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana senjatanya? Di mana rudalnya? Tidak berdaya, saudara. Jangan makhluk Allah jangan sombong. Sehebat apapun manusia tidak ada artinya di depan kekuasaan Allah, saudara. Sehebat apapun sebuah negara
tidak ada artinya di hadapan kuasa Allah. Makanya jawab yang kompak semua, penuh dengan tauhid, penuh dengan keesaan. Siapa yang maha besar? Orang keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, setelah doa, ikhtiar. Di Jakarta ada kedutaan besar India. Kedutaan besar India, Pak Bu, muslimin muslimat, adalah perwakilan resmi pemerintah India yang ada di Indonesia, saudara. Artinya kalau kita mau protes, protes ke mereka. Kalau kita mau marah, marah ke mereka. Karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap umat Islam di India, saudara. Betul? Makanya kemarin, Jumat yang lalu, puluhan ribu umat Islam dipimpin oleh FPI, PA 212 dan KNPF ulama melakukan aksi besar-besaran, aksi damai. Kita kepung kedutaan besar India di Kuningan, saudara. Puluhan ribu umat Islam hadir. Akan tetapi dengan sombongnya duta besar India tidak mau menemui delegasi umat Islam, saudara. Dengan sombong. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, ngapain sih demo-demo terus, Beb? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, Beb, nggak didengerin, percuma, nggak merubah nasib saudara-saudara kita di India. Buat apa demo? Yang ngomong begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Masih semangat? Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, kata siapa gak ada gunanya? Anda tidak paham, jangan bicara. Kata siapa gak ada gunanya? Waktu itu setelah aksi depan kedutaan besar Cina yang dari umat Islam, seminggu berikutnya saya didatangi sama seseorang asal Uyghur Cina, saudara, muslim. Dia tinggal di Jakarta untuk belajar di salah satu universitas. Dia katakan kepada saya, Habib, tolong rahasiakan identitas saya. Karena kalau saya ketahuan oleh kedutaan besar Cina, saya akan diambil, saya akan dipulangkan ke Uyghur, Habib. Lalu dia katakan apa? Dia peluk saya, saudara, dia nangis. Dia peluk, dia nangis, Habib, saya mewakili umat Islam Uyghur, Habib. Berterima kasih kepada FPI, berterima kasih kepada para alim ulama dan semua umat Islam. Berkat aksi kemarin, kami umat Islam di Uyghur merasa tidak sendirian lagi, karena ada saudara-saudara kami di belahan dunia lain yang peduli dengan nasib kami, saudara. Allahu Akbar. Artinya apa? Minimal ini jadi dukungan moral buat mereka. Jadi dukungan moral. Kemarin setelah aksi India, saya ditelepon sama ulama India, dapat voice note, bukan ditelepon, dapat voice note, saudara. Namanya Dr. Abdul Nasir Al-Malibari, ulama besar, karangannya banyak. Apa dia katakan? Habib Hanif, salam kepada ulama, salam kepada para Habib di Indonesia. Kami masyarakat India berterima kasih atas para ulama dan umat Islam di Indonesia yang peduli dengan umat Islam India yang lagi dizalimi, saudara. Artinya itu jadi dukungan moral buat mereka. Itu minimal. Belum lagi efek politik. Apa efek politiknya? Gara-gara ada aksi di berbagai belahan dunia, akhirnya India sadar, Cina sadar, oh ternyata isu ini disorot internasional, berarti saya nggak bisa macam-macam. Kalau saya macam-macam, saya akan dikecam oleh masyarakat internasional. Itu jadi press buat mereka, saudara. Makanya jangan kau katakan ini nggak ada gunanya. Kalau kau nggak mau berjuang, diam. Kalau kau nggak mau berjuang, jangan ngomong, jangan malah menggembosi perjuangan. Pengkhianat kau, betul? Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minnah. Kata Rasulullah, barang siapa yang gak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari aku, kata Rasulullah. Silahkan gak diakuin presiden, sabodo teing. Gak diakuin sama menteri, sabodo teing. Gak diakuin sama orang kaya, sabodo teing. Tapi kalau gak diakuin sama Rasulullah, mau nyari syafaat dari siapa, saudara? Kalau nggak diakuin sama Rasulullah, mau lari kemana? Kalau nggak diakuin sama Rasulullah, hidup buat apa? Oleh karena itu, saudara, kita tidak berhenti.
Hari ini seharusnya ada pertemuan alim ulama lintas ormas dengan Dubes India di MUI. Tapi lagi-lagi Dubes India membatalkan secara sepihak pertemuan itu, saudara. Mungkin Dubes India takut kalau ketemu dengan para alim ulama, dia akan ditimpuk dengan hujah-hujah oleh para alim ulama, saudara. Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas kita kepada umat Islam di India, kita tidak berhenti, saudara. Besok setelah sholat Jumat, kita akan kembali kumpul di depan kedutaan besar India bersama puluhan ribu umat Islam untuk kedua kalinya secara damai menyuarakan aspirasi umat. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah mundur, kita akan terus bersabar, berjuang, saudara. Kita akan bela saudara-saudara kita sampai diberikan hak-haknya. Nggak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Mau dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, tidak boleh mundur sampai tetes darah yang lahir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya umat Islam Bogor, besok siap turun di Jakarta? Siap turun ke kedutaan besar India? Siap tunjukkan ukhuwah Islamiyah? Siap ikut komando ulama? Siap untuk aksi damai? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, yang keberapa? Yang ketiga. Ini saat ini dunia lagi heboh dengan virus. Mudah-mudahan semua yang di sini dan semua penduduk Bogor dijaga oleh Allah dari corona, insyaallah. Amin ya rabbal. Habib, bagaimana sih cara menyikapi virus corona? Mau dengar kah? Mau dengar kah? Sebagai seorang muslim, dengerin baik-baik. Sebagai seorang muslim dan beriman, waspada boleh. Waspada boleh. Al-akhdhu bil asbab al-zahirah. Waspada boleh. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, firru minal majdum firaraka minal asad. Kalau kalian ketemu orang sakit judam, maka larilah dari dia sebagaimana kau lari dari singa. Itu kata Nabi. Artinya apa? Ikhtiar, waspada, jangan datangin penyakit. Waspada silakan boleh. Bentuk waspadaan bagaimana? Salah satu caranya jaga wudhu. Yang jaga wudhu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk waspadaan yang kedua, jaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari itu bentuk waspadaan kita. Waspada boleh, tapi ketakutan berlebihan jangan. Ketakutan berlebihan jangan ketakutan berlebihan jangan sampai nggak mau sama sekali ketemu orang, kecuali kalau udah terjangkit jangan dinyamperin orang, itu namanya nularin ke orang lain. Na'udzubillah min. Tapi selama belum, jangan terlalu berlebihan ketakutan. Waspada boleh, tapi ketakutan secara berlebihan jangan, saudara, karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara, daripada ketakutan berlebihan, maka lebih baik kita sama-sama baca doa, minta sama Allah supaya dijaga. Corona itu adalah makhluk Allah, tidak ada satupun la udwa wa la tiaratah, tidak ada satupun penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Maka daripada ketakutan berlebihan, mendingan minta pertolongan, karena Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang menyembuhkan, saudara. Betul? Makanya pada kesempatan kali ini saya mau ajak orang Cimande semuanya, kita baca satu hizib singkat. Saya ajak baca yang ditulis oleh seorang ulama besar, Waliullah Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Ini hizib singkat, beliau perintahkan untuk baca ketika ada wabah. Ketika ada wabah seperti corona seperti ini, beliau perintahkan untuk baca hizib ini. Yang baca insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya yang kompak ikutin saya, sekaligus saya ijazahkan untuk semua yang hadir. Katakan qabiltul ijazah. Ayo semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tahassanna bidil izzati wal jabarut
يموت اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله برب العالمين. من يأتي شفاء وتفريج الكروب ودفع البليات. ثم إلى روح الإمام الكتب الحبيب أحمد بن عمر بن صميد والحبيب عبد الله بن العطاس والإمام الكتب الحبيب بكر بن عبد الله العطاس والإمام الكتب الحبيب الله بن حسين العطاس والوالد عبد الرحمن العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya keluarkan suaranya. Hadrah ikut tapi backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Semua salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah semua salatullah Allah salatullah billah tawassalna bismillah. Angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna la wa kulli mujahidin lillah bi ahli ya Allah. Salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
derajatnya, mau dihapus dosanya, mau dikabul hajat-hajatnya. Semua angkat tangan, semua keluarkan suaranya tawassul sama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi waghfir prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, satukan hati, musuh di depan mata, lawan dia, bandara untuk agama dan negara tercinta kematian, semuanya. Yang saya sampaikan, saya minta jamaah jangan ada yang bergerak sampai acara betul-betul selesai. Setuju? Saya ingin sekali sebetulnya sampai selesai, tapi saya masih ada 2 ceramah lagi dari sini. Insya Allah doakan panjang umur sehatul afiat. Kita bertemu lagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum minas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.